Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, sehingga walillahil hamd pada malam ini kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qabul, dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah penghantar kita diberikan ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya dalam rangka beramal soleh. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama di pembahasan rukun ar-rabi', rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Tema yang diangkat insyaallah ta'ala adalah makna iman kepada para rasul. Apa saja, apa definisi daripada rasul, kemudian kaitan dengan ilmu terhadap jumlah para rasul itu seperti apa, kemudian nanti kandungan iman terhadap para rasul, kemudian apa hikmah keutamaan iman kepada para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Ini barangkali yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama kaji. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama sejatinya berselisih pendapat kaitan dengan definisi daripada rasul itu sendiri. Secara harfiah, secara bahasa, rasul itu memiliki makna adalah utusan. Adalah utusan. Malaikat Jibril itu disebut dengan utusan, ya, Rasulun Karim, utusan yang mulia. Demikian pula Rasulullah SAW disebut dengan Rasulun Karim di dalam Al-Quran. Artinya bahwa Rasul secara harfiah adalah utusan secara umum, ya. Adapun secara istilah, setidaknya ada dua pendapat para ulama terkait dengan makna rasul ini. Pertama, ada yang mendefinisikan rasul itu adalah kullu man uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Rasul, para rasul adalah kullu man uhiya ilaihi, siapapun atau seluruh yang diberikan wahyu kepadanya, wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikan, diperintahkan untuk menyampaikannya. Nih,
Amma man auha ilaihi walam yu'mar bitablighi fahuwa nabiyyun faqat. Di sini saya baca walaysa birrasul. Adapun mereka yang diturunkan kepadanya wahyu namun tidak disuruh untuk menyampaikan, bahwa nabiyyun faqat, maka ini adalah definisi daripada nabi, bukan rasul. Kata muallif rahimahullah taala sekaligus syarih. Dari sini menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan antara nabi dan rasul, di mana kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul itu adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Sisi pembedanya adalah apa? Di tabligh, yaitu di penyampaian. Hanya saja nanti ada catatan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika mengambil definisi ini. Karena pada dasarnya kewajiban untuk tabligh menyampaikan itu bukan saja kewajiban Rasul, bukan kewajiban Rasul saja, melainkan kewajiban seluruh individu untuk menyampaikan. Seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, kaum mukminin itu diperintahkan untuk tabligh menyampaikan. Di surah Al-Asr saja, ketika Allah Rabbul Alamin menceritakan tentang kelompok manusia yang selamat daripada kerugian, di mana Allah menyatakan bahwa setiap manusia itu berada di atas kerugian, maka Allah mengecualikan 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali mereka yang pertama adalah orang yang amanu, orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi. Para ulama ketika menafsirkan tawasau, saling mewasiatkan dalam hak, maka ini maknanya sama dengan tabligh, menyampaikan dakwah. Maka kalau Bapak baca di Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, Bapak akan mendapati bahwa 3 atau 4 hal yang selamat dari kerugian itu adalah 1. Ilmu, 2. Amal soleh, yang ketiga adalah dakwah, mendakwahkan ilmu tersebut, gitu kan. Yang keempat adalah apa? Tawassaw bis sabri, bersabar di atas apa? Di atas ini semua. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berdakwah. Dari sini menunjukkan, ini dari surah ini Al-Asr, banyak sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Khitab ayat ini sejatinya bukan saja khusus kepada anbiya war rusul, kepada rasul, tapi untuk meliputi siapa? Seluruh. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Rabbmu, Tuhanmu. Menunjukkan bahwa tabligh, perintah untuk berdakwah, bukan saja kewajiban para rasul. Sehingga jika definisi ini bahwa rasul itu adalah, kalau lebih rinci ya, rajulun istafahullah, seorang laki-laki yang Allah pilih, kemudian diberikan wahyu kepadanya dan disuruh dan diperintahkan untuk menyampaikan tabligh. Itu secara rincinya. Jika definisi ini pembatas antara nabi dan rasul ini kepada tabligh, maka ini menjadi catatan tersendiri, karena kewajiban untuk menyampaikan sejatinya adalah kewajiban semua, bukan saja rasul, nabi, kemudian alim ulama, ya, para ulama, kemudian juga termasuk individu-individu kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat satu kemunkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka dengan lisanmu. Jika tidak mampu, dengan hatimu. Wa dzalika adaful iman. Maka konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak akan lepas dari dakwah. Atau kata lain,
Hakikat amar ma'ruf nahi munkar itu yaitu dakwah atau tabligh istilahnya. Jelas ya Bapak? Supaya apa? Supaya betul-betul bisa dipahami Pak. Supaya tidak terdetik gitu di hati, di pikiran kita bahwa dakwah itu, menyeru itu, menyampaikan itu hanya kewajiban siapa? Hanya kepada Rasul saja. Oh enggak. Kewajiban kita semua Pak. Kewajiban Nabi, kewajiban alim ulama, termasuk kewajiban individu-individu kita. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami Pak. Oleh karena itu, definisi yang kedua yang dianggap lebih kuat, Allahu a'lam bishawab, tentang Rasul, yaitu siapa? Rajulun istafahullah. Satu orang laki-laki, berarti menafikan siapa? Menafikan bahwa seorang nabi atau rasul itu perempuan. Gak ada. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang atau dari jenis perempuan, gak ada, wanita. Makanya kata para ulama, rajul seorang laki-laki. Kenapa demikian? Karena perempuan itu disifati dengan kekurangan. Maka bertolak belakang dengan istofah, yang terpilih. Rajulun istofahu, seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu disifati dengan kesempurnaan dari khilqah, penciptaan. Khilqah dan khuluq. Baik penciptaan fisik, baik lahir ataupun batin, maka disifati dengan kesempurnaan dan kebaikan. Itu para nabi dan rasul, karena pilihan Allah. Sedangkan wanita itu disifati dengan kekurangan. Naqsun fiddin, kekurangan dalam agama, kekurangan juga dalam apa? Akal. Tuh. Bahkan mungkin kalau kita tambah ya, kekurangan dalam fisik juga. Tuh. Bisa dipahami ya? Sehingga menafikan kenabian, nubuwah, risalah itu untuk siapa? Wanita, karena bertolak belakang. Nabi itu kan sifatnya apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan. Sedangkan wanita disifati dengan apa karakteristiknya? Dengan kelemahan, dengan kekurangan. Dari sini jelas bahwa tidak ada seorang nabi atau rasul wanita. Tuh. Mereka diberikan wahyu. Mereka diberikan wahyu sebagai bukti tanda kebenaran daripada nubuwah risalah. Kemudian diutus kepada orang-orang kafir. Nah, ini yang menjadi garis pembeda sebenarnya. Diutus kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan, baik mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Tuh. Demikian pula secara otomatis mendustakan siapa? Orang-orang yang beriman. Karena dusta itu ada 3 Bapak Ibu. Dusta kepada Allah yang lebih dahsyat. Kemudian dusta kepada siapa? Rasul. Kemudian dusta kepada siapa? Kaum mukminin atau sama manusia. Itu dusta. Tuh. Itu mukjizat. Jadi diberikan kepadanya wahyu dan diutus kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang dusta. Nah, lantas apa bedanya dengan Nabi? Nah, kalau Nabi sama definisi di awal, rajulun istafahullah, seorang laki-laki yang terpilih, diberikan kepadanya wahyu sebagai tanda bukti kenabian, nubuwah, risalah, utusan juga, utusan Allah maksudnya, nubuwah. Akan tetapi diutus untuk siapa? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Jadi tugasnya ya di bawah levelnya para rasul. Dimana kalau para rasul ditugaskan untuk siapa? Jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim. Disuruh untuk memerangi mereka. Diutus kepada orang-orang kafir. Sebagian Bapak nanti kita akan sama-sama mentadaburi bagaimana para ulama telah sepakat bahwa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena di saat itulah awal mula kesyirikan. Dari situlah munculnya kesyirikan. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Nanti selaras dengan definisi rasul itu sendiri, yaitu seorang laki-laki yang terpilih, didatangkan kepadanya wahyu,
diutus di tengah-tengah orang-orang yang apa? Ingkar, kafir. Maka sepakat, para ulama sepakat Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena di masa Nabi Adam alaihissalam millatun wahidah, satu agama. Mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Bisa dipahami ya? Ummatan wahidah. Tuh. Baik. Sedangkan para nabi adalah mereka diutus kepada di tengah-tengah kaum mukminin. Lantas apa bedanya dengan yakni para ulama, para duat umpamanya? Ya, karena mereka pun diutus di tengah-tengah orang beriman. Pembedanya adalah mereka diberikan karunia berupa wahyu. Jelas ya Pak? Yang menyamakan ini semua sama, tabligh itu sama semua. Rasul, nabi, para ulama sejatinya memiliki tugas yang sama, berdakwah, menyampaikan. Tuh. Seperti Rasulullah SAW, "Wa ma arsalnaka illal balagul mubin." Kami tidak mengutusmu kecuali supaya apa? Menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Nah itu Pak barangkali definisi seputar Rasul. Nah, kita baca. Wa bi rusulihi al-hudati, dan beriman kepada para rasul al-hudati, mereka mendapatkan petunjuk. Wal muradu bihi hidayatud da'wati wad dalalati. Hidayah itu Bapak ada dua ya Ibu. Hidayah ada dua, sebagaimana insyaallah taala sudah dipahami, sudah diketahui. Pertama adalah hidayatud dalalah wal irsyad istilahnya. Hidayatud dalalati wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad. Yang kedua adalah hidayatut taufiq. Ya. Kalau sini katakan hidayatut taufiq wat tasdid wat tatsbit. Hidayatut taufiq. Apa hidayatu dalalah atau irsyad itu? Ya. Hidayatud da'wati. Nah, disebut juga hidayah dakwah, hidayah dalalah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama anta mundzirun. Sesungguhnya hanya saja engkau adalah mundzirun, pemberi peringatan. Walikulli qaumin hadin, dan setiap kaum itu ada pemberi hidayah, penyampai hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayatud dalalah. Jadi setiap masa, setiap generasi, setiap kaum itu ada yang senantiasa menyampaikan apa? Hidayah. Itu. Sebagaimana di hadis Nabi SAW bahwa di antara firqah an-najiyah, ta'ifah al-mansurah, di antara zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum. Mereka senantiasa tegak di atas hak, menyampaikan hak sampai hari kiamat itu. Hatta ya'ti amrullah. Itu akan senantiasa ada. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Di Asy-Syura ayat 52 sampai 53, sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, sungguh menuntun kepada siratim mustaqim. Siratillah itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayatud dalalah ini fungsinya adalah hidayah berupa apa? Membuka tabir kejahilan, kekufuran. Tuh, hidayatud dalalah. Ilmu. Sedangkan hidayatut taufik memiliki makna adalah hidayah dalam rangka beramal soleh. Hidayah dalam rangka beramal soleh, keteguhan jiwa
di atas hak, di atas kebenaran, maka ini makna secara umum daripada hidayatut taufik. Falaisat illa biyadillah, hidayatut taufik ini khusus milik Allah, tidak yang lain. Oleh karena itu Allah nafikan dari Rasul sendiri hidayah ini ketika beliau bersikeras ingin pamannya masuk Islam. Kata Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah. Lah, bertolak belakang enggak dengan ayat ini? Padahal di ayat ini yang di Asy-Syura ayat 52 53 mengatakan innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kalau istilah Sunda, istilah kita engkau gitu ya. Engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sedangkan tadi dinafikan. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Karena Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang dimaksud adalah di sana adalah hidayatut taufik. Taufik untuk apa? Taufik untuk memeluk Islam. Karena konteks di saat itu Rasulullah menyampaikan 2 kalimat syahadat kepada pamannya Abu Thalib. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajju kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku berani berhujjah di atasnya di hadapan Allah kelak dengan kalimat tersebut. Sampai akhirnya wafat di atas apa? Millati Abdul Muttalib. Fa'aba, menolak. Maka kalau kita ingin mengetahui hakikat hidayatut taufik, maka gambarannya seperti percis yang didakwahkan Rasulullah kepada pamannya, yaitu hidayah untuk taat, hidayah di atas keimanan, hidayah untuk memeluk Islam, hidayah dalam rangka beramal soleh mutlak. Bapak ibu-ibu yang seperti ini mutlak prerogatif Allah kayak gini. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Jika engkau bersikeras berharap, sangat berharap mereka itu menerima dakwahmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang sudah Allah tetapkan di atas kesesatan. Walau harastum bil mu'minin, walaupun betul-betul kamu wahai Muhammad mengharapkan mereka itu masuk Islam. Maka Bapak Ibu, kewajiban kita lantas apa? Demikian pula Rasulullah SAW kewajibannya adalah Pak dakwah. Nah ini yang harus betul-betul dipahami. Ya. Jadi sebatas inilah kewajiban kita dalam rangka menyampaikan dakwah. Dalam bab hidayah itu menyampaikan. Adapun nanti sampai ke tahapan dia beramal soleh, mengikuti sesuai dengan apa yang harapan, itu mutlak di tangan siapa? Allah. Ini kita bicara tentang keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita dan sebagainya, Pak. Demi kita. Dan sikap seorang muslim itu memiliki jiwa seperti ini, dakwah. Harusnya. Makanya tadi jika ingin lepas daripada kerugian, salah satunya adalah apa? Watawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam apa? Kebenaran, dakwah. Di surah Al-Baqarah menggambarkan hidayatut taufik, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak punya hidayah, kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada mereka, walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Di awal mula risalah, di awal mula perintah untuk dakwah secara terang-terangan, Rasul tahu betul bahwa seruan beliau itu akan kali pertama itu akan ditolak, betul kan? Ketika dikumpulkan, sebagian di hadis mengatakan itu dibikin sofa, ya dikumpulkan semua. Gitu. Tapi itu tidak mengurungkan untuk berdakwah. Demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innaka la tahdi man ahbabta, seperti tadi. Al-imanu bir rusulillahi azza wa jalla mutalazimun. Kemudian kita masuk di konsekuensi iman kepada para rasul. Gambarannya seperti apa? Beriman kepada seluruh rasul itu mutlak dan saling berkaitan. Mutalazimun, saling lazim. Lazim tuh. Maksud lazim itu jika mengingkari satu rasul, maka artinya mengingkari seluruh rasul. Kenapa? Karena satu rasul dengan rasul yang lain saling membenarkan. Kaum Yahudi hakikatnya yang mereka ingkari adalah Nabi siapa? Nabi siapa yang mereka ingkari Yahudi? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Seingat saya benar ya? Atau Nabi Muhammad saja? Hah? Yahudi. Berarti Nabi Isa dan sekarang Nabi Isa benar. Nabi Isa dan Nabi Muhammad Yahudi. Adapun seluruh nabi dan rasul dan Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi Ibrahim, semua mereka mengimani mereka. Tapi yang mereka ingkari itu cuma 2. Tapi kenapa dikatakan kafir? Karena walaupun mereka mengingkari 2 nabi, tetap sama artinya dengan mengingkari, kafir terhadap seluruh. Nasara mengimani kepada Nabi Musa, iman. Mereka mengimani Nabi Musa di sana. Lantas siapa yang diingkari oleh mereka? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana statusnya di hadapan Allah? La yaqbalullah min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak ada seorang pun dari umatku, baik Yahudi atau Nasrani, ya, thumma la yu'minu bi, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, artinya tidak masuk Islam, illa min ashabin nar, kecuali mereka penghuni neraka. Enggak boleh. Nah, ini juga dalam usulul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini dengan pasti jika atas kekafiran orang-orang yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia adalah sebagai kafir. Enggak boleh sampai meragukan mereka. Tapi untuk sampai tahapan umpamanya sampai mencela ya semasa hidup, tahan, karena ada fikihnya nanti. Karena sekali lagi yang memegang hidayah atau taufik, nah ini kembali lagi ke sini. Siapa? Allah. Sebagaimana Rasul pernah ditegur oleh Allah Rabbul Alamin ketika mendoakan siapa? Orang kafir di kala itu. Falaisa 'alaika hudahum. Kamu tidak punya hidayah. Di surat apa nanti ya? Di kitab Tauhid itu dibahas. Ya. Allah kuasa untuk apa? Mengampuni mereka atau mengadab mereka dengan adab yang pedih. Itu kuasa mereka, dan ternyata mereka masuk Islam. Dah. Mana landasan dalilnya bahwa mengimani Rasul itu saling berkaitan? Man kafara bi wahidin, siapa yang mengingkari kafir terhadap satu Rasul, faqad kafara billahi ta'ala, maka sungguh dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa bi jami'i ar-rusul alaihi wassalatu wassalam, dan mengingkari seluruh rasul. Kama qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para rasul beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Rabbnya, wal mu'min, demikian pula kaum mukminin beriman, mengimani. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, tidak memisah-misah baina ahadim mir rusuli, antara satu dan yang lainnya, di tengah-tengah di antara para rasul. Tidak.
Al-Baqarah 285 ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ini surah An-Nisa 150 sampai 152. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Rasul, mereka menghendaki untuk memisah-misah, memilah-milih antara Allah, antara Rasul. Mereka mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd, mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Mereka hendak memilih apa? Sabila, jalan. Allah tegaskan ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika mengingkari satu rasul, maka hakikatnya adalah mengingkari seluruh rasul. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mengingkari Nabi Nuh alaihissalam, ya, ar-rusul, maka artinya apa? Mengingkari seluruh rasul. Padahal yang dimaksud rasul di situ adalah Nabi Nuh saja. Apa hakikat iman kepada rasul itu? Makna iman kepada Rasul adalah at-tasdiqu al-jazimu, meyakini dengan pasti bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulah, meyakini dengan pasti bahwasannya Allah telah mengutus rasul di setiap umat, utusan. Mengimani dengan pasti bahwasannya Allah telah mengutus rasul utusan di setiap umat. Setiap umat ada rasulnya. Makanya ada yang dijelaskan dan disebutkan namanya dan diceritakan kisahnya. Ada di antara mereka yang tidak dikisahkan dan tidak disebutkan namanya. Akan tetapi yang harus kita imani bahwa Allah mengutus setiap rasul kepada setiap umat utusan. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu, menyeru ibadah kepada Allah, la syarika lahu, menyeru hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Semua para nabi dan rasul menyeru wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bisa dibaca surah Al-A'raf itu. Dari awal rusul, dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sama tugasnya. Wal kufri bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari sesembahan selain daripada Allah. Kufur kepada sesembahan selain daripada Allah. Wa anna jami'ahum sadiquna musaddaquna baruna rasyidun, meyakini bahwa seluruh rasul itu jujur dan terpercaya. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, wa huwa sadiqul masduq. Rasulullah, semua rasul itu adalah jujur, musaddaqun, dan terpercaya. Jujur maksudnya adalah apa? Jujur dari apa yang disampaikan, wa musaddaq, jujur dalam dirinya dan jujur dari apa yang disampaikan atau yang dibawa. Baruna rasyiduna kiramun bararatun atqiyau umana'u hudatun muhtadun. Sifat-sifat kebaikan. Baruna, bar, kebaikan. Seluruh kebaikan ada di dalam jiwa para nabi dan rasul. Al-bar, ya, laisal birra atau al-bir, punten. Laisal birra itu memiliki makna ismun jamin kullil khair, seluruh kebaikan. Maka maksudnya adalah al-barun sini adalah semua kebaikan, melakukan kebaikan. Rasyidun, petunjuk.
Kiramun bararah, mereka mulia. Bararah terlepas dari segala bentuk keburukan. Dipastikan seluruh nabi dan rasul tidak pernah melakukan kesyirikan satu kali pun. Ya. Hatta di masa di perjalanan sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak pernah melakukan apa? Kesyirikan sekalipun. Karena mereka adalah terpilih. Atqiya'u umana'u hudatun muhtadun. Wabil barahini zahirati wal ayatil bahirati min rabbihim muayyadun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya. Wabil barahini zahirati wal ayatil bahirati min rabbihim muayyadun. Wa annahum ballagu jami'a ma arsalahumullahu bih. Mereka ballagu jami'a ma arsalahumullah. Mereka disifati dengan apa? Tabligh. Rasulullah SAW memiliki sifat yang memang masyhur, sering kita kenal dan pelajari dulu, ya. Itu apa? Siddiq, amanah, fatonah, kemudian apa? Tabligh. Ya, sifat pokok Rasul SAW bil khusus. Demikian pula para nabi dan rasul disifati oleh empat ini. Siddiq, jujur, amanah, cerdas, fatonah, kemudian tabligh, menyampaikan. Lam yaktumu minhu harfan walam yughayyiruh. Enggak pernah disembunyikan, tidak pernah dirubah. Walam yazidu fihi min indi anfusihim harfan. Enggak pernah satu huruf pun mereka menambah atas kalamullah, firman Allah. Fala 'alal rusuli illa al-balagul mubin. Surah An-Nahl ayat 35. Sungguh kewajiban Rasul adalah al-balagul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Annahum kulluhum kanu 'alal haqqil mubin wal hudal mustabin. Wa anna Allah attakhadha Ibrahim khalila. Nah, bukan secara rinci, lihat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Mereka di atas hak. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, Nabi Muhammad juga sebagai khalil, Nabi Musa alaihissalam, ya, kallama Musa taklima, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa di balik hijab. Wa rafa Idris makanan aliyya, Allah mengangkat Nabi Idris tempat yang terpuji, istimewa, tinggi. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa hamba dan utusan Allah, kalimatnya sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu apa? Kun fayakun. Ya. Yaitu diciptakan langsung dengan apa? Nabi Adam dengan tangannya. Ya, itu yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Wa anna Allah ta'ala faddala ba'dhum ala ba'din. Allah tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain, beberapa darjat. Wa qad ittafaqat da'watu min awwalihim ila akhirihim. Dari awal sampai akhir dakwah mereka sama. Millah mereka itu sama. Nahnu ma'syarul anbiya, kata Rasulullah. Kami para nabi itu min alatin wahidah. Bapaknya sama atau ibunya sama gitu. Maksudnya adalah manhajnya sama, tauhid sama, tapi syariat yang berbeda-beda. Syariat yang berbeda-beda. Tauhidut talab wal qasd yang dimaksud. Wa amma furu'us syara'i minal fara'idi wal halal wal haram faqad takhtalifu. Adapun berkaitan dengan furu' syariat yang sifatnya adalah cabang, halal, haram, maka berbeda. Setiap generasi berbeda, setiap nabi dan rasul, setiap umat berbeda. Fa yufradu ala haula ma la yufradu ala haula. Ada yang
sebagian wajib, sebagian tidak. Ada yang diringankan, ada yang justru tidak diringankan. Rasulullah SAW diberikan 5 keistimewaan. Utitu khamsan lam yu'ta ahadun qabli, nabiyyun qabli. Ada 5 hal yang aku diberikan, ya, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nusirtu birru'bi masyirata sakhrin. Aku telah ditolong perjalanan 1 bulan itu sudah memiliki rasa takut di jiwa, di hati orang-orang kafir ketika sebelum berperang. Yang kedua adalah apa? Jawamiul kalim. Rasulullah diberikan jawamiul kalim, kalimat singkat tapi memiliki makna, syarat dengan makna, padat maknanya. Jawamiul kalim yang kedua. Wa uhillat liyal ghanaimi, yang ketiga adalah dihalalkan ghanimah. Umat dahulu itu dibakar sebagai bentuk serat. Di surah, ya, saya di surah Al-Maidah ada disebutkan. Jadi ghanimah itu mereka bakar. Tidak boleh, haram untuk dimakan. Kemudian yang keempat apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, telah dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci. Yang kelima, ya, aku diutus untuk apa? Wa ursiltu, aku diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Sedangkan para nabi diutus untuk apa? Kaumnya sendiri. Inilah keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi ada yang sebagian dihalalkan, ada sebagian yang diharamkan, ada yang ringan, ada yang berat. Demikian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nanti insyaallah ta'ala dilanjut sedikit ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'd. Di penghujung pertemuan kita pada malam kali ini ingin menyampaikan faidah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di tengah-tengah bahasan kisah Rasulullah SAW dalam perang Uhud, berupa faidah, hikmah dan faidah dari perang Uhud. Salah satu atau 2 ayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, dan harapan mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semua, terutama dalam rangka mengemban tugas kita di hadapan Allah Rabbul Alamin sebagai hamba. Pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Quran surah Ali Imran ayat 123. Surah Ali Imran ayat 123. Ayat ini sejatinya sedang berbicara tentang perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim sampai di sini. Lanjutan ayat, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian bi Badrin, pada waktu perang Badar, wa antum adillatun, dalam keadaan kalian hina atau rendah, kesulitan. Ini satu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, silakan kembali dibuka di ayat yang lain, yakni Quran surah At-Taubah ayat 25.
Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Dah. Tapi yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim adalah lanjutannya. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Itu yang dikutip. Sungguh Allah telah menolongmu di mawatin katsirah, di banyak tempat. Wa yauma Hunain, dan di hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian membuat kalian takjub, falam tughni ankum syai'a, namun tidak memberikan kecukupan sedikit pun untukmu. Dua ayat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita petik faedah kalau kita tadabburi dari dua ayat ini. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, lihat Bapak-bapak, di surah Ali Imran tadi yang pertama 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Di situ ada pertolongan, kemudian di situ juga ada azillah, kerendahan diri, merendahkan diri, merendahkan jiwa di hadapan siapa? Allah. Faedahnya adalah kemenangan itu, pertolongan Allah itu tidak akan datang dengan keangkuhan dan kesombongan. Kemenangan itu identik dengan keletihan, kecapean, letih, capek, ripuh, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini Masya Allah. Kesuksesan yang hakiki sejatinya adalah surga Allah SWT dan menggapai ridha Allah SWT. Ya. Ini tidak bisa kita dapatkan, kita raih, kecuali apabila kita merendahkan diri, menghambakan diri di hadapan siapa? Allah. Di dunia ripuh gitu. Adillah. Seperti percis di perang Badar, Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim, pertolongan Allah datang di saat kaum muslimin, kaum mukminin betul-betul apa? Jumlah 300 melawan berapa? 1000. Tapi dikala itu hati betul-betul terpaut hanya kepada siapa? Allah. Bisa dipahami Pak? Maka sekali lagi lihat, kemenangan, kebahagiaan itu justru identik pasangannya dengan apa? Capek. Kemenangan itu tidak dihasilkan dengan keangkuhan dan kesombongan, karena justru kesombongan itu ada di nanti. Keangkuhan dan kesombongan itu tadi di surah At-Taubah, yaitu di perang Hunain. Ketika jumlah besar membuat kaum muslimin, kaum mukmin takjub, tinggi. Keangkuhan dan kesombongan melahirkan kerendahan, kehinaan, kekalahan. Ini prinsip hidup loh. Prinsip hidup di dunia, di akhirat. Kesuksesan abadi, kemenangan yang sifatnya absolut atau sementara ada di sini. Para santri gitu. Ya, para penuntut ilmu tidak akan pernah dia meraih apa yang dia harapkan kecuali dengan apa? Keletihan. Oleh karena Yahya Ibn Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Ya, ilmu itu tidak dapat diraih dengan birahatil jasad atau jism, dengan badan atau jasad yang apa? Banyak istirahat. Banyak apa? Banyak istirahat. Seperti itu. Bapak-bapak bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Dua ayat ini Masya Allah, pelajaran yang sangat berharga, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad. Dua perang, perang Badar, dalam keadaan kaum muslimin diuji, ya, jumlah sedikit, tapi ternyata dengan dalam keadaan seperti itu, hati itu betul-betul apa? Nah, maka jangan sampai kita angkuh dan sombong di dunia ini, karena tidak akan pernah kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan diraih dengan keangkuhan dan kesombongan. Seperti kisahnya para sahabat di perang Hunain.
Saya kira ini saja di akhir kita pertemuan malam ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Biidznillah taala pembahasan seputar iman terhadap Rasul kita akan kembali lanjutkan di pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beramal soleh. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.